Sobat Nesklar, selamat datang di podcast Nesklar. Bersama saya, Indah Safira Balkis yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan tentu saja saya di sini nggak sendiri. Di sini saya bersama Bapak Sugianto selaku Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kelari. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat tentunya. Ya. Senin yang ceria dan semangat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berbagi kesenangan dengan anak-anak yang hebat di SMA Negeri 1 Kelari. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh Pak diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan diceritakan bagaimana pengalaman hidup Bapak dan latar belakangnya bisa sampai pada saat ini. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan perkenalan bahwasanya sebelum sama di Kelari di sini saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Combreng di Kabupaten Subang. Mulai 1 September tahun 2023 kebetulan ada rotasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan akhirnya berlabuh di SMA Negeri 1 Kelari yang amat sangat baik bersama dengan anak-anak yang luar biasa di Kelari ini. Kemudian perjalanan selama menjadi kepala sekolah sebenarnya panjang, ya. Dimulai dari tahun 2008. 2008 ya. Iya, 2008. Lumayan banyak ya. Jadi untuk yang sekarang ini di Kelari itu sudah tahun ke-16, ya, tahun ke-16. Pertama saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Tanjung Siang, perbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Selama 8 tahun di Sumedang, di Tanjung Siang ya. Kemudian yang kedua, rotasi lagi kembali ke daerah asal yaitu SMA Negeri 1 Purwodadi. Di sana dapat 3 tahun kurang lebih. Berikutnya rotasi lagi ke SMA Negeri 1 Combreng, masih wilayah Kabupaten Subang, dapat 2 tahun 3 bulanan. Nah, rotasi lagi ke SMA Negeri 1 Combreng. Iya, itu adalah 3 tahun 1 bulan. Akhirnya, berlabuh di SMA Negeri 1 Kelari mulai 1 September 2023. Akhirnya ketemu dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelari yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama bisa menjadikan SMA Negeri 1 Kelari SMA yang luar biasa, SMA Negeri 1 Kelari juara lahir dan batin ya. Amin. Wah, keren banget ya Pak. Dari 2008 hingga bisa sampai saat ini itu proses yang sangat bisa dibilang panjang. Iya. Nah, Bapak kan di sini sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kelari ya. Tentunya memiliki program kerja. Program kerja unggulan apa saja yang telah Bapak rencanakan untuk kedepannya dan seberapa besar Bapak mendukung pendidikan di sekolah kita baik itu dari sisi akademiknya maupun non-akademiknya. Terima kasih. Kebetulan dari perjalanan saya sebagai kepala sekolah itu selalu untuk memberikan moto 3P. Ya, 3P apa itu 3P? 3P yang pertama adalah P yang pertama penampilan. Ya. Nah, kalau kita lihat di SMA Negeri 1 Kelari, penampilannya sudah cantik, ya, sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita tetap mempertahankan cantiknya SMA ini sehingga nanti bisa betul-betul menarik ya masyarakat khususnya Kelari, dan alhamdulillah dengan penampilan yang sudah luar biasa seperti ini ternyata SMA Negeri 1 Kelari adalah menjadi idaman ya masyarakat Kelari khususnya, dan ternyata peminat itu terbanyak di Kabupaten Karawang gitu kan ya, itu sehingga sudah cocok dengan misi Bapak yang P pertama. Kemudian yang P kedua adalah pelayanan. Nah, kalau saya amati per hari ya, dari hari per hari, dari waktu ke waktu, pelayanan untuk anak-anakku tercinta ini ya, ini oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga karyawan TU, juga ya semuanya security apapun yang namanya SPI ya, itu ternyata juga sudah
bisa dikatakan optimal dan bahkan maksimal ya, sehingga nantinya mudah-mudahan dengan pelayanan yang baik ini nanti bisa menuju yang namanya yang P ketiga. Nah, itu apa? Prestasi. Ya, prestasi ya. Dengan penampilan sudah, pelayanan sudah, kan akhirnya kita menuju apa? Prestasi salah satunya. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan kemarin ya, itu secara ini kita bisa lihat kan prestasi teman-teman kita yang luar biasa ya, di berbagai event lomba dan sebagainya. Kita ternyata tidak kalah dengan SMA di kota yang sana, bahkan bisa kita di deretan atas untuk prestasi-prestasi yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk program saya sendirinya selaku kepala SMA di Satu Kari akan mendukung ya apa yang jadi program pendahulu Bapak dengan sendirinya yang sudah baik harus tetap dipertahankan, dilanjutkan dan bahkan ditambah untuk lebih baik. Dan yang kurang dengan sendirinya pasti harus dilengkapi, kemudian diperbaiki. Nah, sukses mudah-mudahan bersama kalian semuanya, murid-murid SMA Negeri 1 Kelari yang luar biasa ini. Ya. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa program kerja unggulannya ini ada 3P, yaitu penampilan, pelayanan, juga prestasi. Iya. Saya berharap program kerja Bapak ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Amin. Dengan sendirinya program ini bisa berhasil, ya, bisa sukses, itu harus ada dukungan dari semua stakeholder. Nah, salah satunya adalah anak-anakku yang luar biasa, harus siap untuk mendukung, ya. Kemudian juga, nah, teman-teman sebagai mitra kerja Bapak, ya, guru, TU dan sebagainya, itu semuanya harus apa namanya? Kebersamaan ya. Tanpa ada kebersamaan maka yang namanya program sebaik apapun itu tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Iya. Dengan dukungan dan kerjasama semua siswa ataupun guru dan juga yang lainnya. Oke, kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu membahas mengenai perundungan di sekolah. Perundungan ini akhir-akhir ini banyak terjadi loh Sobat Nesklar. Bukan hanya tentang tindakan fisik aja, perundungan juga bisa terjadi karena secara non-verbal dan juga verbal. Banyak sekali perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, peranan Bapak Ibu Guru itu nggak hanya mengajar materi pembelajaran saja, tetapi juga untuk pembentukan karakter siswa yang bermoral. Lantas, bagaimana peran Bapak Ibu Guru dalam mendidik karakter siswa supaya mencegah terjadinya hal tersebut? Nah, Bapak, mengenai ramainya perundungan yang terjadi akhir-akhir ini itu, apa sih tanggapan Bapak terhadap perundungan yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah? Baiklah, memang kalau kita amati ya, kita itu sesama bahwasanya istilah perundungan atau bahasa kerennya bullying ya, itu sedang marak untuk di semua jajaran. Utamanya sering terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu adalah sekolah. Baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK, tidak jarang atau sering kita selalu melihat suguhan-suguhan yang terjadi di yang namanya TV ataupun di medsos dan sebagainya ya. Nah, tanggapan Bapak dengan sendirinya sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kelari yang kita cintai bersama ini, satu hal yang paling utama adalah kata kuncinya stop perundungan. Hilangkan perundungan ya. Sehingga dengan kita stop perundungan, menghilangkan perundungan, dengan sendirinya salah satunya dengan pencegahan ya. Nah, itu harus siapa yang mencegah? Kita semuanya. Ya, tidak harus kepala sekolah saja, tetapi dengan sendirinya itu adalah anak-anak semuanya ya, harus bisa nantinya menghilangkan yang namanya adalah peristiwa ataupun kejadian ataupun kegiatan yang dinamakan perundungan ya, itu intinya.
menurut Bapak perundungan itu bisa terjadi disebabkan oleh apa saja ya Pak? Nah, kalau kita amati ya semuanya, perundungan tadi sudah diinikan oleh Gus bahwasanya ada yang namanya verbal ataupun non verbal ya. Nah, salah satu perundungan terjadi ini, satu hal yang perlu kita cermati adalah adanya suatu kesempatan ya. Nah, kesempatan ini harus dihilangkan, dipersempit yang namanya kesempatan untuk melakukan yang atau kejadian perundungan ya. Dengan cara apa? Ya, teman-teman semuanya ya, anak semuanya itu harus bisa membawa diri, artinya untuk bisa menghindari yang namanya hal-hal yang menuju ya atau hal-hal yang mendekati dari kegiatan ataupun peristiwa yang namanya perundingan. Yang namanya perundungan itu kan tidak akan membuat seseorang itu enak, tidak akan membuat seseorang itu nyaman. Jadi akan membuat seseorang itu menjadi takut. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Makanya yang namanya perundungan di sekolah betul-betul bisa hilang itu dengan sendirinya adalah peran dari kita semuanya. Tidak bisa hanya satu persatu orang, tapi harus dengan kolektif juga kolegial. Kuncinya apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah dari anak-anak juga ya. Harus apa? Yang itu harus sesama teman, harus menghargai, hormat menghormati ya, saling dukung mendukung, juga saling kasih mengasihi, itu intinya. Sehingga ada perbedaan hal yang apapun ya, sepanjang itu bisa diselesaikan, harus diselesaikan dengan baik, itu caranya ya. Nah, Sobat Nesklar, ini perundungan ini bisa disebabkan karena adanya kesempatan yang bisa terjadi di lingkungan sekolah kita itu karena siswa-siswa tersebut itu harus dilakukan atau karena kesempatan yang terjadi. Oleh karena itu, kesempatan itu harus diperkecil lagi. Kemudian dengan menyesuaikan visi misi di sekolah, yaitu membentuk siswa yang berkarakter, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Apakah ada program yang Bapak rencanakan untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah kita? Nah, salah satu hal yang nantinya akan mendukung visi dan misi SMA 1 Kelari dengan sendirinya, dengan sekarang ramainya ya istilah perundungan atau bullying ini, nah sekolah dengan sendirinya itu udah pasti ya membentuk suatu istilahnya kelompok kerja atau apa yang dinamakan yaitu anti perundungan. Nah, ini dengan sendirinya di SK-kan oleh kepala sekolah ya, nanti dibuat tim dengan penanggung jawab kepala sekolah dan sebagainya. Salah satu program yang telah kita laksanakan adalah dengan mendatangkan yang namanya tim dari Unsika kemarinnya. Waktu itu kita pernah kedatangan persiapan untuk KKN ya dari mahasiswa-mahasiswa Unsika. Salah satunya adalah dengan membahas namanya perundungan. Nah, sehingga dengan kerjasama antar instansi, antar lembaga, salah satunya nanti bisa memperkecil ya ruang ataupun kesempatan yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak mungkin diharapkan. Salah satunya adalah kejadian perundungan ini. Nah, kemudian di dalam peng-SK-an siapa saja yang terlibat, ya? Yang salah satunya adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian para wakasek dengan sendirinya, ada wakasek kesiswaan yang punya peran sangat penting, di bawahnya ada pembina OSIS dan sebagainya. Kemudian ada wakasek humas sebagai corongnya sekolah untuk memberikan berbagai informasi ya, yang semuanya nanti bisa untuk mencegah adanya perundungan yang ada ataupun yang mungkin ya dengan terjadi sekolah. Kemudian ada wakasek kurikulum. Nah, untuk apa? Menyesuaikan apa yang harus disampaikan Bapak dan Ibu guru di dalam kelas intra ya, Sabtu waktu mengajar, sehingga minimalnya ada kesenambungan
antara apa yang dipelajari di dalam kelas dengan apa yang harus nantinya dicegah pada waktu adanya peristiwa perundungan. Kemudian sarana prasarana salah satunya itu adalah untuk mendukung ya supaya jangan sampai terjadi adanya perundungan atau bullying di sekolah ini. Dan saya yakin ya dengan karakter anak-anak yang sudah begitu luar biasa, begitu saya datang saya juga kagum terhadap anak-anak semuanya ya, bahwasanya karakter untuk yang namanya menghilangkan perundungan itu sudah ada ya, artinya anak-anak sudah mencegah ya, artinya sudah ada istilah anti perundungan di SMA Negeri 1 Klari ini ya, sehingga akan terbentuk karakternya yang nantinya bisa menghilangkan perundungan itu, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak semuanya yang sudah menjurus untuk kebaikan ya, menjurus untuk kebersamaan, sehingga dengan sendirinya tidak ada lagi gap antara siswa satu dengan siswa yang lain, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Dan saya yakin di SMA Negeri 1 Klari tidak ada yang namanya perundungan ya, gitu. Ya, tadi ya ada tim yang namanya tim anti perundungan ya, yaitu satu Wakasek, kepala sekolah Wakasek ya, satu terlibat juga pembina OSIS dan sebagainya. Kemudian juga dengan sendirinya sekolah itu akan kerjasama ya dengan pihak orang tua dan masyarakat, sehingga informasi-informasi yang nantinya masuk itu bisa untuk mencegah terjadinya perundungan. Salah satunya dengan intens kita berhubungan antar instansi, antar masyarakat, orang tua, siswa, kemudian juga sekolah. Ini mudah-mudahan dengan adanya kebiasaan kan, ada kebiasaan yang namanya Jumat untuk hari-hari Jumat itu untuk istighosah dan sebagainya, salah satunya itu bisa nanti menghilangkan yang namanya kejadian atau terjadinya perundungan. Untuk masyarakat intinya Jawa Barat yang bersinergis, yaitu masyarakat Jawa Barat juara lahir batin menuju masyarakat yang masagi. Tentunya dari program yang Bapak katakan tadi bahwa bisa dengan peranan orang tua juga begitu penting, dan juga dengan pembiasaan Jumat setiap pagi yang seperti istighosah itu dapat mencegah terjadinya perundungan di sekolah kita. Nah, tadi Bapak kan mengatakan di sekolah sebelumnya, apakah pernah ada program pencegahan perundungan seperti yang sudah Bapak jelaskan? Ya, alhamdulillah, karena namanya perundungan itu adalah penting ya. Untuk di setiap sekolah dengan sendirinya Bapak sudah memberikan suatu kebijakan ataupun untuk membuat program yang namanya anti perundungan ya, sama dengan di SMA 1 Klari ya, itu. Mudah-mudahan intinya di Klari itu yang nanti akan lebih baiknya lebih itu. Apakah program tersebut bisa berdampak efektif bagi siswa yang ada di sekolah tersebut? Ya, insya Allah kalaupun misalnya program kita laksanakan dengan maksimal ya, kerjasama dengan semua pihak ya, tidak hanya dilaksanakan oleh dalam artian kepala sekolah ya, kemudian hanya oleh Wakasek, tapi kalau semuanya bersatu padu untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut, mengapa tidak? Nah, gitu ya. Pastilah ya, pasti nantinya. Nah, kita sudah bisa mengamati, ya, meneliti bahwasanya di SMA Negeri 1 Klari itu adalah zero terjadinya perundungan. Ya, bisa kita lihat. Tidak ada namanya perundungan ya. Tidak ada yang namanya kejadian yang tidak kita harapkan, dan ini harus tetap dipertahankan anak semuanya ya. Nah, siapa yang berperan? Tadi adalah anak-anakku semuanya, tidak hanya kepala sekolah ya, tidak hanya para Wakasek, tapi yang lebih penting antar teman. Teman harus bertoleransi, teman harus saling menghargai ya. Seperti apa posisinya masing-masing, nanti itu bisa dilaksanakan untuk
mencegah daripada terjadinya perundungan tadi, sehingga hal-hal yang nantinya tidak diharapkan itu tidak akan terjadi di SMA Negeri 1 kali. Ya. Jika semisalnya ada hal buruk yang tidak pernah kita harapkan terjadi ya Pak, apa tindakan yang akan Bapak ambil? Ya. Oke. Kalaupun seandainya, kalaupun seandainya ini ada kejadian yang tidak diharapkan di SMA Negeri 1 Kelari ini, dengan sendirinya kita harus melaksanakan tahapan-tahapan. Ya. Tahapan-tahapan pertama adalah pendekatan secara emosional, ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan menginikan antara individu dengan individu, ya. Jadi harus kita cegah terjadinya konfrontir yang nantinya menginikan hal yang tidak baik. Artinya apa? Kita bersama-sama diskusikan permasalahannya apa, ya. Kita gali seperti apa runutan kejadiannya, sehingga kita dudukkan permasalahannya pada tempatnya masing-masing, dan saya yakin bisa akan dicegah dengan semaksimal mungkin dengan pendekatan individual tadi, ya. Salah satunya supaya nantinya kalaupun itu terjadi hal yang tidak diharapkan, itu adalah peran dari berbagai sektor, ya. Ada humas, ke bawahnya ada BPPK, ya, sehingga semuanya akan nanti terakomodir dan saya yakin bisa tercerahkan dengan baik, ya. Artinya apa? Saya yakin di SMA Negeri 1 Kelari tidak akan terjadi yang namanya bullying sekali lagi, ya. Dan mohon tolong pada anakku semuanya, ini harus diyakini dan harus betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, dari yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa perundungan ini kalau misalnya ada perundungan yang terjadi bisa dengan pendekatan emosi dan juga diskusi dan kita juga memiliki bimbingan konseling yang dapat membantu pencegahan terjadinya perundungan tersebut. Wah, Sobat Neskler, gak terasa kita udah di akhir perbincangan. Pembicaraan kali ini sangat menarik sekali. Dan ternyata sepenting itu loh peranan seorang bapak kepala sekolah pada lingkungan sekolah, bukan hanya sekedar pada hal-hal pendukung kegiatan di sekolah saja, tetapi juga untuk pembentukan karakter siswa-siswi yang bermoral dan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi kita semua sama siswa ataupun siswa kepada guru. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir dan ikut berbincang bersama saya. Makasih juga untuk Sobat Neskler yang telah mengikuti perbincangan kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Saya Indah Safira Balkis, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jurnalistik Seman 1 Kelari, sukses!